أشهد أن لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, dimanapun Anda berada. Puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah, buah hatinya Aminah, putranya Abdullah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis qudsi dikatakan, laulaka lama khalatul aflak. Andai kata tidak ada Muhammad, maka Allah tidak akan menciptakan yang namanya kehidupan. Oleh karenanya, marilah kita memperbanyak salawat, mengikuti risalah yang dirisalahkan oleh beliau. Insyaallah kita mendapatkan syafaatnya dan kita menjadi umatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, dimanapun Anda berada. Ada sebuah kisah unik, kisah nyata yang diangkat oleh Al-Imam Zahabi. Beliau adalah ulama sunnin, beliau berasal dari Maula Bani Tamim. Ada sebuah kisah unik, kisah nyata tentang seorang nelayan miskin dengan pelayan pimpinan wilayah yang zalim. Pada saat itu wilayah lokasinya di Irak. Masya Allah. Suatu ketika, pelayan pimpinan ini, dia sedang menyisiri pantai, berjalan di pinggir pantai. Lalu dia melihat ada seorang nelayan yang sedang menangkap ikan. Dia melihat ikannya besar, ikannya cantik. Lalu ketika dia melihat itu, dia merasa bahwasanya dia sebagai pelayan pimpinan, dia merasa memiliki kedudukan. Dia merasa memiliki kedudukan, aku bebas melakukan apa saja di wilayah ini karena aku dekat dengan pimpinan. Lalu dia meminta ikan kepada nelayan ini dengan secara paksa. Berikan ikan itu terhadapku. Berikan itu ikan kepadaku dengan cara paksa. Dia bukan beli, dia bukan minta-minta secara baik, dia meminta secara paksa. Lalu kata nelayan, maaf, saya tidak bisa memberikan ikan ini kepada Anda. Karena ikan ini akan saya jual dan saya berikan untuk makan anak istri saya untuk hari ini. Lalu si pelayan tidak terima. Apa yang dilakukan? Dia memukul si nelayan itu dengan pukulan sangat keras. Lalu dia mengambil ikan tersebut secara paksa. Ketika si pelayan ini hendak mengambil ikan tersebut, tiba-tiba ikan yang dia lihat itu tergeletak seolah-olah sudah mati. Ketika ingin diambil, ikannya menggigit jari si pelayan yang zalim ini. Masya Allah. Lalu ketika ikan itu tersebut menggigit, dia merasakan sakit yang luar biasa. Sakit yang luar biasa dan tidak bisa jarinya ini lepas dari mulut ikan tersebut. Ada apa? Dia heran. Lalu karena dia tidak lagi tahan dengan rasa sakitnya, dia potong kepala ikan tersebut, mulut ikan tersebut, lalu bisalah jarinya ini lepas. Lalu dia membawa ikan tersebut ini ke rumah dengan santai. Malam harinya dia memotong ikan tersebut dan memasak dan memakan. Menikmati ikan tersebut, ikan daging haram, berkas rampahan dia dengan nikmat.
Dan ketika malam dia tidak bisa tidur, dia suntuk, dia merasakan sakit yang luar biasa pada tangannya, dia suntuk, dia tidak bisa tidur. Lalu keesokan paginya dia menemui seorang tabib. Seorang tabib. Ketika menemui seorang tabib, apa kata tabib? Di tanganmu ini ada sebuah bakteri yang sangat bahaya bernama bakteri Gragani. Bakteri ini tidak ada obatnya kecuali harus diamputasi. Jarimu ini harus dipotong, kata tabib tersebut. Lalu karena dia tidak lagi tahan merasakan rasa sakit, dia pun mengikuti saran tabib tersebut. Potonglah jariku yang satu ini, tidak masalah. Yang penting sakitnya hilang. Sudah diamputasi jarinya satu, sampai di situ bukan. Dia makin merasakan sakit yang luar biasa pada kelima jarinya ini. Lalu disarankan oleh tabib, potong lagi jarimu 5 ini karena aku takut bakteri akan menjalar ke seluruh tubuh. Oke, diikuti jamaah rahimakumullah. Dipotongnya 5 jarinya ini habis. Lalu apa yang terjadi? Apakah sakitnya hilang? Tidak. Dia makin merasakan sakit yang sangat-sangat luar biasa sampai menjalar ke tangannya. Lalu apa kata tabib? Dikasih saran lagi, amputasilah tanganmu sebelah ini, lenganmu, agar tidak lagi bakteri ini menjalar dan merasakan kesakitan. Oke, diterima lagi jamaah rahimakumullah. Terakhir, dia dipotonglah tangannya ini sebelah, diamputasi sebab bakterinya sudah sangatlah menyakitkan. Setelah tangannya diamputasi, apa yang dirasakan? Apakah dia merasakan sakitnya sembuh? Tidak jemaah. Dia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Akhirnya malam itu dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak duduk, dia tidak bisa ngapa-ngapain, dan dia sudah tidak tahan. Akhirnya dia menemui seorang alim ulama. Kalau bahasa kita ustadz atau ustazah. Seorang alim ulama. Ketika dia bertemu, dia bertanya, aku menderita penyakit ini. Apa saran darimu? Bagaimana solusinya? Mengapa aku terkena penyakit ini? Lalu apa kata alim ulama? Beliau berkata, sebenarnya sebelum ini, apa perbuatan yang Anda lakukan? Apa yang tersirat dalam hatimu sehingga kau terkena penyakit seperti ini? Kata alim ulama. Lalu si pelayan yang zalim ini pun dianya berceritalah bahwasanya sebelum ini sakit, sebelum aku merasakan ini, aku telah merampas ikan dari seorang nelayan dengan paksa. Lalu ketika aku ingin mengambil ikan tersebut menggigit jariku dan aku merasakan sakit yang luar biasa sampai tanganku ini diamputasi. Lalu kata alim ulama, oleh karenanya mintalah kehalalan pada daging yang sudah kau makan, pada ikan yang sudah kau rampas. Ketemuilah nelayan itu dan minta maaf dan mintalah kehalalan daging yang sudah kau nikmati itu, kata alim ulama. Lalu keesokannya dia mencari di pesisir pantai. Mana nelayan itu? Kemana dia? Tidak ada. Dia mencari di sekeliling kota, tidak ada. Sudah 1 pekan lebih, 1 minggu lebih dia mencari, tidak ketemu dengan nelayan yang sudah dizoliminya itu. Namun suatu ketika dia lagi di pasar, dia melihat ada seorang laki-laki yang sedang menjual ikan. Dia melihat seorang laki-laki ini adalah nelayan yang sudah dizoliminya. Lalu dia langsung tersungkur dan bersujud meminta maaf, nangis sejadi-jadinya kepada nelayan itu. Maafkan aku Tuhan, aku sudah menzolimimu. Namun si nelayan ini dia sudah lupa. Kenapa Tuhan meminta maaf? Kenapa Tuhan bersujud? Tuhan salah apa? Lalu dijelaskan kepada si nelayan. Aku adalah pelayan yang sudah merampas ikanmu minggu lalu, 1 bulan lalu secara paksa. Maafkanlah aku. Lalu dia berkata, memangnya apa yang sudah terjadi? Ketika aku ingin mengambil ikanmu, aku digigit dan aku merasakan sakit yang luar biasa sehingga tanganku diamputasi, katanya. Lalu si nelayan itu berkata, sudahlah, aku sudah melupakan masalah itu. Dan aku pun sudah memaafkanmu. Jamaah rahimakumullah, ketika kalimat aku sudah memaafkanmu terucap dari nelayan yang hatinya sangat bersih, apa yang terjadi? Seketika itu juga penyakit rasa sakit yang diderita oleh pelayan yang zalim itu hilang seketika. Masya Allah. Lalu orang-orang di sekeliling pasar tersebut yang melihat kejadian itu berkata, andai kata kau tidak mengambil ikan nelayan ini secara paksa, kau tak akan merasakan sakit dan tanganmu tak akan yang namanya diamputasi itu tak akan. Menangis dia sejadi-jadinya dan dia meminta maaf terus-menerus dan nelayan itu pun sudah memaafkannya. Lalu dia bertanya kepada nelayan, apakah ketika aku ingin menzolimimu, aku mengambil ikanmu, kau mendoakan keburukan atasku? Apa kata nelayan? Ya.
Aku berdoa kepada zat yang memberi rezeki. Ya Allah, zat pemberi rezeki. Jika memang ikan itu adalah rezekiku, ikanku sudah dirampas oleh dia. Maka hukumlah dia sebagaimana hukuman yang telah kau tetapkan. Kata si nelayan tersebut. Maka itulah pelajaran untukmu. Itulah hukuman bagimu. Aku tak berhak menghukummu. Ada Allah Subhanahu wa taala yang Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Al-Sami', Allah Maha mendengar. Al-Basir, Allah Maha melihat kejadian apa yang sudah kau lakukan, dan itulah hukumanmu, menjadilah i'tibar, pelajaran bagi dirimu. Jamaah rahimakumullah. Faksusil qasasah. Ceritakan kisah-kisah ilmu yang sudah kita dapatkan di sini. La'allakum yatafakkarun. Mudah-mudahan ada yang ingin mengambil hikmahnya, ada yang ingin mengambil pelajarannya. Apa hikmah dari cerita ini? Yaitu yang pertama, jangan sesekali mengambil hak yang bukan punya kita. Walaupun kita melihatnya itu enak, walaupun melihatnya itu bagus, tapi kalau bukan punya kita, apalagi dia tidak mengizinkan, jangan, jamaah rahimakumullah. Itu akan menjadi mudarat bagi kita. Yang kedua apa? Hati-hati kepada doanya orang yang terzolimi. Tidak menutup kemungkinan Allah akan secepat kilat mengabulkan doa orang yang tersakiti. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, kesalahan apapun orang kepada kita, wal afina anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Semakin mudah kita memaafkan kesalahan orang lain, semakin mudah juga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya kepada Allah saya mohon ampun, kepada jamaah rahimakumullah saya mohon maaf. Unzur maqala wala tanzur maqala. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Jika yang disampaikan itu benar, yang menyampaikan pengemis, tukang sampah, anak kecil, yang disampaikan itu benar, maka terimalah. Minyak pun habis, lampu pun padam, menyiapkan ceramah di tengah malam. Petunjuk Allah sekalian alam. Saya akhiri dengan wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.